to Mark Taylor. Hello. If you are watching this, then you are probably preparing for your first pig day. Congratulations, pig day. It is good. One should build a shrine for a pig day, preferably with pigs. YouTube merupakan salah satu media yang digunakan untuk memposting berbagai macam jenis video-video lucu, informatif, ataupun membuat kita tumbuh semakin kreatif. Namun saking kreatifnya orang-orang kebanyakan isinya ada video aneh dan gak. Sebagian dari video di YouTube berisi semacam berita yang cukup gelap dan berikut adalah beberapa sisi gelap. Video nostalgia YouTube yang paling mengerikan dan langsung saja. Video pertama yang Mimin bahas ini merupakan salah satu video yang sempat dirumorkan terkutuk pada masanya. Cerita video lengkapnya berdurasi 2 menit dan dihapus oleh YouTube setelah 153 orang yang menontonnya mencungkil mata mereka dan mengirimkannya ke kantor pusat YouTube di San Bruno. Orang-orang tersebut juga bunuh diri dengan berbagai cara. Belum diketahui bagaimana mereka berhasil mengirimkan mata mereka setelah dicungkil. Tulisan samar yang mereka ukir di lengan bawah mereka juga belum dapat diuraikan. YouTube akan secara berkala menayangkan 20 detik pertama video tersebut untuk meredakan kecurigaan, sehingga orang-orang tidak akan mencari video asli dan mengunggahnya. Video itu sendiri hanya ditonton oleh satu staf YouTube yang mulai berteriak 45 detik setelahnya. Pria ini sekarang berada dalam pengaruh obat penenang terus-menerus. Tampaknya tidak dapat mengingat apa yang dilihatnya. Orang lain yang berada di ruangan yang sama dengannya saat itu, yang akhirnya mematikan video tersebut, mengatakan bahwa yang mereka dengar hanyalah suara bor bernada tinggi. Tidak seorang pun dari mereka yang berani melihat layar. Orang yang mengunggah video tersebut tidak pernah ditemukan, karena alamat IP-nya tidak ada. Pria dalam video tersebut tidak pernah teridentifikasi. Kisah yang berjudul Mariana Mordegard Glasgow ini pertama kali dimuat di CREP pastea.com pada tanggal 17 April tahun 2008 lalu. Seorang user internet dengan nickname Broken Drive membuat sebuah video berdurasi 20 detik dan mempostingnya ke YouTube pada tanggal 18 April tahun 2008. Ia menghubungkan video tersebut dengan kisah Mariana Mordegard Glasgow. Saat ditelusuri Blood, mengambil gambar tersebut yang berasal dari sebuah situs bernama cracid.com. Dan ini merupakan wajah seseorang yang digunakan dan informasi yang diberikan pun hanya sekedar fiksi ya gengs.
Pada tanggal 13 Juni tahun 2013, ada sebuah channel YouTube bernama Henry Howard hanya memposting satu video yang bernama Ode to Mark Taylor. Dan video tersebut mendapat beberapa ribuan penonton pada waktu itu. Dan isi dari videonya jika Mimin tonton itu menceritakan tentang ada seseorang, anak muda yang mungkin menyatakan obsesinya, bernama Mark Taylor. Pada postingan Reddit, ada seorang user Redditor yang berasal dari sebuah komunitas yang bernama bagi Unsolved Mysteries dan membuat semacam teori tentang video ini yang sulit untuk dipecahkan. Dalam sebuah video yang diupload, video diawali dengan semacam teks yang berbunyi, Mark Taylor itu nyata. Saya bertemu dengannya di acara tim Alien from Horn Improvement di NYC. Saya pikir saya menyukainya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia adalah Mark Taylor. Saya tidak dapat menemukannya, tetapi saya punya banyak yang ingin dikatakan kepadanya. Saya membuat video ini, dan saya harap video ini sampai kepadanya. Jangan pernah lupa, Henry, saat video ini di-play, video ini menceritakan seseorang yang memberikan semacam narasi. Teks yang menjelaskan tentang seorang karakteristik dulu terkenal bernama Mark Taylor di salah satu sebuah acara TV shows bernama Home Improvement di tahun 1999 yang diperankan oleh aktor bernama lengkap Taran Noah Smith. Marcus Jason Mark Taylor lahir 17 Maret tahun 1985. Adalah karakter yang sering muncul di Home Improvement. Ia adalah adik bungsu Brad dan adik bungsu Randy Taylor, serta putra bungsu Tim dan Jill Taylor. Ia diperankan oleh Taran Noah Smith. Dari sebuah video kalian lihat diketahui pengisi. Video ini mengungkapkan dia pernah ketemu Mark saat berada di New York City dan sering melakukan party menggunakan Taylor, dan di videonya hanya berbagai macam gambar dari sebuah aktor dari serial series Home Improvement TSB. Cuma yang membuat Mimin gak nyaman dengerinnya adalah video ini dibuat sebagai hiburan atau lelucon gelap, tetapi saat Mimin dengerin seperti seseorang yang cabul dan dia mengancam Mark jika ketemu dengannya lagi, dan kalau dilihat dari deskripsi videonya itu pun hanya sekedar transkrip dari video itu sendiri mulai dari teks pembukanya sampai akhir video. Tetapi ya semenjak postingan Reddit yang menjelaskan tentang teori dari video ini gak lama video dan channel aslinya di-tag oleh penggunanya, dan untungnya ada yang arsip video ini dan masih bisa dianalisis ulang. Dan menurut kalian, komen di bawah. Ode to Mark Taylor. Thanks for leaving me stranded in New York City, you pompous, ass-sucking, cock-inhaling faggot. I remember the things that you did. Oh yes, I remember. I remember the night I met you. I had come to fuck your father and ended up sucking your dick, somehow. How did that happen? Oh right, we inhaled earthworm-sized lines of amphetamines. Hello. If you are watching this, then you are probably preparing for your first pig day. Congratulations, pig day. It is good. One should build a shrine for a pig day, preferably with pigs. Pigs are aware of this. Dreams experienced by anyone on the eve of pig day should not be shared with anyone in their immediate families. Attempts to communicate with the pigs are not recommended, and they are punishable in some states. Wearing the mask of the pig is recommended. Video absurd lainnya Mimin temukan adalah sebuah video yang bernama Pig Day dan diupload di sebuah channel bernama Vicious 516. Videonya ini sendiri berisi ada sekelompok orang yang melakukan joke absurd yang bertemakan tentang hari babi pada tanggal 1 Mei tahun 2011 lalu, dan gaya video yang dibawakan seperti komunitas psikopat yang sedang meneror korbannya.
Padahal ini adalah semacam video hiburan. Tetapi Mimin menganggap bahwa video ini hanya sebatas hiburan atau curs video aja yang bisa dibilang cukup menarik flow dari segi cerita, musiknya. Hello. If you are watching this, then you are probably preparing for your first pig day. Congratulations, pig day. It is good. One should build a shrine for a pig day, preferably with pigs. Any meat consumed must come pre-packaged with cheese. No other meat will do. Pig day. Avoid going outside if at all possible. There are pigs afoot. Salt may be used. Salt. Pig Day has been cherished by the free peoples of the world since 1972. The pigs are aware of this. Dreams experienced by anyone on the eve of Pig Day should not be shared with anyone in their immediate families. Attempts to communicate with the pigs are not recommended, and they are punishable in some states. Wearing the mask of the pig is recommended. Flying squirrels are considered sacred on Pig Day. Pig Day is a celebration of all that falls under the kingdoms of God and the kingdoms of heaven. Pig Day. Pig Day is forbidden in Canada. It is a law. No products containing the flesh of a pig may be consumed on Pig Day. The dead are not to be buried on Pig Day. It is the will of the pigs. Weasels may be useful, but only if very ugly. Pig Day. Do not look the pigs in the eyes. Any image or likeness of Princess Diana is forbidden. She is not welcome on Pig Day. Speaking as a pig is highly recommended. One may never speak of the events of last year's Pig Day on Pig Day. Remember, on Pig Day, pigs can hear your thoughts and read your minds. Cotton balls inserted into the ears will not stop this from happening. Pig Day occurs on March 1st. One must always be prepared for Pig Day. One must always be prepared for Pig Day. Praise Pig Day. Praise Pig Day. Praise Pig Day. Di video yang Mimin tunjukkan kepada kalian, kalian pasti gak asing yang namanya sebuah video penampakan di zamannya HP. Masih Nokia N40 di sini, ada yang merasakan. Ada memakai Nokia tidak di sini, wah apa. Mimin doang ikut tua sampai kalian belum merasakannya. Kalau udah tahu video ini berarti kita seumuran sih. Dilansir dari tribunbatam.com video. Rekaman dari kamera ponsel terkait penampakan sesosok makhluk mirip tuyul membuat geger warga Bogor. Rekaman yang menghebohkan itu dengan cepat menyebar melalui handphone. Rekaman video tersebut dibuat oleh seorang remaja SMP di dekat rumahnya, di daerah Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Meski video penampakan tuyul itu sudah berlangsung lama, tapi sebagian warga masih terus memperbincangkannya. Terekamnya penampakan sosok makhluk berkepala botak dengan kaki dan tangan panjang itu dilakukan secara tidak sengaja. Saat itu, 3 orang anak SMP sedang bermain-main gitar di depan teras rumahnya. Kemudian salah satu temannya merekam kedua rekannya sedang bermain gitar sambil bernyanyi. Dilihat dari rekaman yang gambarnya tidak terlalu jelas itu, 2 remaja itu bermain gitar di sebuah teras rumah. Lampu teras rumah tempat kedua remaja main gitar agak redup. Tidak diketahui teras rumah siapa tempat mereka berkumpul. Saat sedang asik bermain gitar sambil bernyanyi, tiba-tiba muncul sesosok makhluk dari belakang kedua remaja itu. Sambil berjalan merangkak, tubuhnya kurus dengan tangan panjang dan kepala botak. Banyak yang bilang ini palsu dan ada yang bilang juga ini asli, dan menurut kalian JMN komen di bawah. Astagfirullah, itu tuyul itu sebelah jim, tuyul. Itu belakang itu dari gigiran sia. Tergiran sia perkusian tenempo. Di dua onita tuyul, di gigiran sia tuyul. Gigiran sia tuyul eta. Di nyamper geng sia eta. Tadi dinya belum nyamper kencoge di.
Look how cute. Delightful. Oh, dear. Quick, take it. Tutto bene, allora. Il paradiso terrestre è tornato come prima, anzi meglio di prima, perché gli animali, coccolati e ben nutriti, sembrano aver perduto gli istinti violenti che avevano in quell'altro paradiso, creato dal Dio sanguinario del Vecchio Testamento. L'uomo, nella sua ricerca ansiosa di un mondo senza pericoli e senza sorprese, si illude per un attimo di aver raggiunto lo scopo. Che cosa ha spinto Pete Dennis a uscire dalla sua auto? Una bravata? L'incosciente sottovalutazione del pericolo? Ma Pete Dennis forse voleva soprattutto dimostrare a se stesso che non aveva paura, anche se invece di un fucile non disponeva che di una cinepresa. BTW video yang satu ini menurut Mimin video mengandung gore atau brutal jadi kemungkinan. Mimin bakal kasih cuplikannya dan kalau mau lihat full kalian bisa tonton di Instagram. Mimin di @web_blg.do. Jadi diceritakan ada sebuah video yang diambil pada tahun 1975 ada seseorang berasal dari sebuah bus pariwisata sedang menikmati jalan melewati hewan, singa atau macan dan memotret mereka. Namun siapa sangka ada salah satu seorang petugas yang mencoba untuk menghampiri kawanan singa ini. Dia diterkam oleh beberapa hewan di sana. Dan saat Mimin nyari tahu video ini berasal dari sebuah film yang bernama Ultimigrida dalla Savana. Ultimigrida dalla Savana Lit, seruan terakhir dari Sabana, juga dikenal dengan judul bahasa Inggrisnya Savaggiman Savaggibias, adalah sebuah film dokumenter Mondo Italia tahun 1975 yang diproduksi bersama, ditulis bersama, disunting bersama, dan disutradarai bersama oleh Antonio Climati dan Mario Mora. Difilmkan di seluruh dunia. Tema utamanya berfokus pada perburuan dan interaksi antara manusia dan hewan. Seperti banyak film Mondo, para pembuat film mengklaim untuk mendokumentasikan perilaku dan adat istiadat yang nyata, aneh, dan penuh kekerasan. Meskipun beberapa adegan sebenarnya dipentaskan, film ini dinarasikan oleh aktor Italia dan pengalih suara populer Giuseppe Rinaldi, dan teksnya ditulis oleh novelis Italia Alberto Moravia. Cuma segitu saja informasi yang Mimin temukan, dan menurut kalian ini video mana yang paling menyeramkan? Komen di bawah.